Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Apa kabar Indonesia Malam seperti biasa hadir 2 jam ke depan menemani Anda. Pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati perbincangan kami mengenai isu-isu panas di panggung politik tanah air menjelang pemilu 2024. Nanti kita akan soroti bagaimana kemudian tantangan untuk menjaga netralitas. Bukan hanya ini menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo, tapi juga bagi seluruh aparatur sipil negara yang terlibat. Ya. Bersama saya Putri Viola. Bersama saya Gita Mahlika juga pemirsa, kita selain tadi isunya, kita juga akan bahas hari ini dari visi misi para pasangan calon. Untuk hari ini kita akan membedah secara mendalam visi dan juga misi para pasangan calon, khususnya untuk hari ini adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali jumpa kita malam hari ini dengan kabar ini mengenai belasan rumah di Takengon, Aceh Tengah yang mengalami kerusakan setelah diterjang oleh angin puting beliung yang menerjang kawasan setempat. Warga sempat panik sebab atap rumah berterbangan di udara. Lihat itu dapat tebaran. Ya Allah ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, sayang. Pemirsa, inilah detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga yang berhasil direkam oleh warga yang membuat seng-seng tajam berterbangan di udara. Sehingga membuat warga Takengon, Aceh Tengah panik berusaha mencari tempat perlindungan. Selain merusak 3 rumah warga, angin puting beliung juga merusak puluhan atap toko di pusat perbelanjaan sehingga membuat banyak pertokoan harus tutup untuk sementara waktu. Tidak ada korban jiwa memang, namun hingga saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah sedang melakukan pendataan terhadap rumah yang rusak dan warga juga diminta segera melapor jika ada yang mengalami luka atau menjadi korban dari angin kencang tersebut. Berikutnya pemirsa, akibat kebocoran pada gas saat memasak 3 warung makan di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi terbakar. 2 orang penjaga tempat makan dibawa ke rumah sakit akibat luka bakar. Dalam video amatir milik warga terlihat jelas kobaran api membesar hingga membuat kepanikan warga dan pengunjung di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warung yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ini membuat api cepat merambat dan menghanguskan warung sebelahnya. Kebakaran diketahui saat siang hari saat aktivitas memasak di warung sambal tengah berlangsung. Tiba-tiba api di kompor membesar hingga menghanguskan 3 warung serta 2 orang penjaga mengalami luka bakar. Petugas dinas pemadam kebakaran yang dikerahkan datang membawa unit mobil pemadam dan juga berhasil memadamkan api setelah 30 menit api berkobar. Sementara itu 2 orang yang terluka kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Tanah Abang untuk mendapatkan perawatan medis. Kami lanjutkan pemirsa dengan mengajak Anda melihat lokasi kebakaran. Ini yang membuat masyarakat menjadi panik untuk menyelamatkan diri dengan membawa barang berharga mereka. Kemudian juga sebagian warga nampak berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya warga ditambah lokasi kebakaran di dalam lorong membuat petugas damkar Kota Makassar kesulitan menjangkau titik api. Kebakaran diduga berasal dari lilin yang dipakai warga karena saat itu sedang terjadi pemadaman listrik. 1 jam kemudian api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 17 mobil damkar.
Pemirsa, sekolah menengah pertama 8 Makassar hangus dilalap si jago merah pada Senin malam. Kobaran api yang terjadi di ruang guru ini merembet ke ruang lainnya di sekolah tersebut. Sebanyak 11 armada pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran, sekolah belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik usai terjadinya pemadaman listrik bergilir di kawasan Jalan Batu Raya, Makassar. SMP 8 terbakar, yang lampu merah, perempatan. Belum ada pemadam. Tambah besar ke api ya kodongnya. Pemirsa, berikutnya kita akan lihat puluhan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang mengamuk di kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah setempat. Para tenaga kesehatan ini emosi dan kesal lantaran gaji mereka sudah 1 tahun tidak dibayarkan dan hingga saat ini tidak ada kejelasan. Seperti ini pemirsa, Anda lihat bagaimana reaksi dari puluhan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamasa yang kesal dan juga emosi lantaran tidak ditemui oleh pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah. Para tenaga kesehatan ini mencoret-coret tembok kantor hingga merusak kursi tunggu dan menghamburkan tempat sampah. Meski sempat bertahan berjam-jam di halaman kantor, sembari menunggu Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah menemui mereka, namun hingga aksi berakhir, tidak satupun pegawai yang menemui para tenaga kesehatan yang gajinya sudah 1 tahun tidak dibayarkan oleh pihak pemerintah daerah. Mereka mengaku sudah cukup sabar menunggu selama setahun dan terus dijanjikan oleh pihak pengelola keuangan daerah. Namun hingga hari ini janji tersebut tidak kunjung direalisasikan. Rata-rata gaji mereka sebesar 1,5 juta rupiah hingga 1,7 juta rupiah. Lantaran tidak kunjung ditemui oleh pihak pengelola keuangan daerah, para pengunjuk rasa ini pun akhirnya bubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Pasalnya lebih dari 100 orang tenaga kesehatan hingga hari ini gajinya belum dibayarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Korban kasus miras oplosan di Subang kembali bertambah. Arif, 24 tahun ini menjadi korban ke-13 yang tewas. Korban baru masuk ke rumah sakit pada Senin sore dan dinyatakan meninggal pada Selasa dini hari. Sementara korban kritis berjumlah 3 orang masih dalam pemantauan tim medis. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ya, Ketua MK ini dilaporkan sejumlah akademisi bidang hukum menyusul putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK yang diketuai Jimli Asidik menggelar sidang atas pengaduan 16 akademis hukum terhadap Hakim MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Para pelapor menyampaikan aduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Kami meminta kepada MK-MK itu tidak hanya tertuju pada apa yang diatur di dalam PMK nomor 1 2023. Tetapi setidak-tidaknya MK-MK itu juga mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat yang karena adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Ketua MK itu membawa dampak ke kegaduhan di dalam
pelaksanaan pesta demokrasi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai cawapres. Itu adalah dampak dari adanya konflik of interest. Nah, sehingga kami meminta pada MK itu mempertimbangkan setidak-tidaknya berani mengukir sejarah karena ada apa yang dilakukan oleh ketua MK itu menghasilkan sebuah putusan yang itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketatanegaraan serta negara hukum yang demokratis. Majelis Kehormatan MK juga memeriksa melalui Zoom pelapor Denny Indrayana yang mengadukan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Dari Jakarta, Laura Lucy M. Ishak, TV One mengabarkan. Sudah menjelaskan. Pemirsa, persaingan ketat pasangan Capres dan juga Cawapres diiringi dengan kerja dari tim pemenangan nasional. Lalu siapa saja tim pemenangan nasional mereka yang akan bertarung pada pemilihan presiden tahun 2024? Sukses atau tidaknya kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih simpati rakyat tidak terlepas dari kerja tim pemenangan nasional. Kerja tim pemenangan nasional bagaikan roda yang berputar tiada henti, mulai dari pendaftaran Capres-Cawapres hingga 27 Februari 2024 nanti. Mereka mengawal pasangan calon yang didukungnya sampai pada gerbang kemenangan. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memilih Arsyad Rashid, seorang pengusaha yang memiliki latar belakang pendidikan di California ini. Diharapkan pengalamannya dapat mengawal pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden. Tak hanya itu, TPN Ganjar Mahfud pun diperkuat dengan adanya tim yang tidak diragukan lagi pengalaman dan rekam jejaknya seperti Sandiaga Uno, Tuan Guru Bajang, dan Yeni Wahid di dalamnya. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bergerak dari segala penjuru, mulai dari pengusaha hingga kalangan pemilih kultural. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran pun dengan tegas di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Indonesia Stadium telah menunjuk Rosan Ruslani sebagai tim kampanye nasionalnya. Pengalaman Roslan Roslani bukan kaleng-kaleng. Jebolan Oklahoma State University ini digadang-gadang mampu mengawal Prabowo Gibran kepada kursi kemenangan. Tidak hanya itu, Roslan pun memiliki segudang pengalaman di pemerintahan. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Ruslan dipercaya memimpin Kadin, Duta Besar, dan Wakil Menteri BUMN. Peran keluarga Jokowi pun sangat besar dalam tim pemenangan Prabowo Gibran untuk menaikkan elektoral. Namun, bagaimana dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin? Hingga kini, pasangan dari koalisi perubahan itu belum juga menentukan siapa tim pemenangan nasional mereka. Politisi ulung dari PKB, Jazilul Fawaid, yang ditemui wartawan pada kunjungannya di Kota Malang hanya memberikan clue atau petunjuk ciri ketua tim pemenangan Anies Muhaimin. Mereka dari kalangan biasa saja, namun memiliki karakter seperti pesepak bola Lionel Messi. Wakil Ketua Umum PKB itu juga menambahkan, ketua tim harus memiliki kemampuan mensinergikan timnya, kapan mengumpan dan kapan mengeksekusi ke gawang lawan. Kita buat nama-nama yang mampu mengorganisir timnas bekerja optimal. Yang jelas para purnawirawan juga berbaris, ada juga para pengusaha, ada juga para profesional lainnya gitu. Kalau soal nama saya belum berani nyebut, karena memang banyak nama-nama yang disebut yang perlu didiskusikan sebelum diumumkan. Kalau kaptennya aja Gus, ini kaptennya tuh kayak dari kalangan santri atau dari apa gitu? Kaptennya seperti Lionel Messi maunya. Gimana tuh Gus? Lionel Messi seperti apa? Bukan, maksud saya bisa memecah, mencari terobosan-terobosan, umpan yang repot saja bisa gitu. Jadi timnas ini tidak harus orang hebat, tetapi orang yang mampu berkolaborasi. Jadi mungkin mohon maaf nanti kalau tidak mengejutkan namanya. Oke. Kompetisi yang semakin ketat dan terus berpacu dengan waktu meraih simpati rakyat. Peran TPN pun menjadi ujung tombak pasangan Capres dan Cawapres.
Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat pertarungan tidak hanya capres dan cawapres, penempatan tim pemenangan nasional pun sangat penting dalam mengatur strategi kemenangan. Ya, pertarungan di Pilpres itu bukan hanya pertarungan di capres maupun cawapres, tetapi pertarungan di tim pemenangan nasional masing-masing. Karena di tim pemenangan nasional akan diatur strategi-strategi yang jitu, yang baik, yang bagus ya, untuk bisa memenangkan kandidatnya. Nah, kandidat ini kan ibaratnya pengantin. Pengantin ya tentu yang membuat strateginya adalah tim pemenangan nasional. Nah, oleh karena itu ya tadi tim pemenangan nasional yang begitu strategis, yang begitu akan menentukan kemenangan kandidatnya, maka ya harus diisi oleh orang-orang yang kuat, yang hebat tadi. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau diisi oleh orang-orang yang hebat dan kuat itu. Oleh karena itu kita lihat nanti adu strateginya seperti apa, adu kekuatannya seperti apa, dan kita lihat nanti siapa yang akan mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Ya kita lihat saja siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih bisa diterima strateginya oleh masyarakat Indonesia. Kita lihat ke depan dinamikanya seperti apa. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Mereka diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Menumpang mobil tahanan KPK, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 1:30 siang. Keduanya diperiksa oleh penyidik gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim dan juga Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Dikawal oleh petugas kepolisian, Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta yang mengenakan baju tahanan langsung dibawa ke ruang penyidik. Syahrul Yassin Limpo enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya, termasuk pertemuannya di rumah Firly Bahuri, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Sebelumnya juga mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo mengakui adanya pertemuan dirinya dengan Firly Bahuri di kediaman Ketua KPK di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pengakuan ini disampaikan oleh Yassin Limpo saat menjalani pemeriksaan di KPK pada hari Senin kemarin. Betul Pak, Bapak diperas Pak Firly Pak. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan meminta keterangan 4 pegawai Kementerian Pertanian dalam kasus dugaan pemerasan oknum petinggi KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Supir, sekjen, satu lagi nggak jadi karena sedang ditahan di Polda. Siapa? Itu belum. Kalau rencana untuk sendiri sudah ada update-nya? Belum ada update-nya. Dia bilang tanggal 8 ya, belum tahu ya. Kalau dari Dewas setelah tanggal 8 atau baiknya sebelumnya? Apakah akan dipercepat atau bagaimana? Nggak perlu dipercepat. Kenapa? Pemeriksaan masih jalan di Polda sana. Nggak masalah, kita nggak kejar-kejaran kok ya. Biasalah. Jadi menyetujui untuk perjanjian ulang tanggal 8 begitu ya? Ya. Pada saat Presiden Joko Widodo menjamu 3 bakal calon presiden pada hari kemarin, tentunya makan siang ini, yang diamati oleh masyarakat bukan hanya apa yang menjadi menunya dan juga apa isi perbincangannya, tapi pakaian yang dikenakan oleh para bakal calon presiden kita. Ya betul sekali, kita akan sesaat lagi usai jeda akan menelisik apa sebenarnya arti dari motif batik parang yang dikenakan oleh Capres pada saat perjamuan makan siang.
Anda kembali bersama kami pemirsa. Batik parang yang dikenakan Capres saat perjamuan makan siang dengan Presiden ini bukan batik biasa. Ya, konon batik parang merupakan batik yang biasa dikenakan oleh para raja untuk acara yang sakral. Pertemuan Presiden dan 3 calon presiden di Istana Merdeka kemarin tersirat banyak makna. Duduk satu meja, berhadap-hadapan, berbincang santai, dan menikmati suguhan makan siang yang sederhana. Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama ketiga capres pasca pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum 19-25 Oktober kemarin. Masing-masing capres mengenakan baju batik sebagai simbol kecintaannya pada budaya nasional. Ya, kenapa kita batikan ya? Ya, tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini nggak janjian ya Pak? Kita? Janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Anies Baswedan pun menambahkan, tak ada maksud atau makna di balik baju batik yang ia kenakan. Saya baju-baju saya selalu bertahun-tahun. Saya masih banyak baju batik Indonesia yang ber-20 tahun, 15 tahun yang selalu saya rawat. Yang baik batik itu bisa tahan. Tapi motif Pak Anies ini batiknya sama dengan yang Bapak kenakan di 2017 ketika ketemu Presiden ya Pak? Ada makna nggak sih Pak? Masa? Batiknya sama sih? Sama ya? Ada pesan nggak Pak yang ingin disampaikan dari pemakaian batik ini? Nggak ada pesan, Pak. Entah disengaja atau kebetulan saja, ketiga capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mengenakan motif batik yang sama, yaitu motif batik parang. Tak hanya awak media saja yang penasaran, pemerhati batik yang sekaligus dosen program studi batik Universitas Pekalongan atau Unikal Jawa Tengah menerjemahkan makna di balik batik motif parang yang dikenakan oleh para capres. Adapun batik parang yang dikenakan ketiga baca pres merupakan jenis batik yang biasa dikenakan raja saat momen tertentu, yakni di saat momentum yang sakral seperti pengangkatan raja maupun acara kenegaraan penting lainnya. Motif batik parang pun dapat dimaknai simbolis yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan. Tergambar dari coraknya yang meliuk-liuk serta lambang keselarasan dan keseimbangan dalam hidup, menggambarkan perjalanan manusia yang penuh pasang surut dan diterima dengan ketenangan dan keberanian. Itu punya makna, yaitu kekuasaan, kebesaran, keagungan, dan itu sesuai dengan makna yang ada di Jawa, bahwa parang itu sebenarnya ada dua pendapat. Parang yang berarti senjata, tapi ini mungkin kurang valid di kita masyarakat Jawa karena kita tidak mengenal kata itu. Tapi parang di sini adalah pereng. Pereng itu lereng atau bukit, dan itu kaitannya dengan ketika Pangeran Panembahan Senopati bersemedi di pantai selatan Jogja menemukan motif itu, bergulung-gulung ombak menerpa bukit itu dan kemudian menginspirasi beliau untuk mendirikan kerajaan Mataram, dan ini kemudian dituangkan oleh para seniman di Mataram menjadi motif parang, dan itu simbol daripada kekuasaan, keberanian, keagungan, termasuk juga kekuasaan. Dan saya rasa ketika capres ini memang saat ini sedang dalam konteks itu. Batik yang dikenakan Prabowo Subianto merupakan motif batik parang kusumo, yang berarti bunga yang sangat sakral dari keraton. Yang dikenakan Prabowo itu parang kusumo. Kusumo itu berarti bunga, dan itu memang salah satu jenis motif parang yang sangat sakral dan merupakan motif larangan dari keraton. Motif parang yang dikenakan Anies adalah parang kekinian. Tercermin, Anies membawa perubahan yang tidak meninggalkan konstitusi. Kemudian yang dipakai oleh Anies itu motif parang yang sudah didekonstruksi dan direkonstruksi dalam konteks kekinian.
dari ini aja sudah tercermin bahwa memang Anies membawa sebuah perubahan. Perubahan tentu diharapkan tidak meninggalkan semangat dari konstitusi, dari semangat dari para founding fathers ini mendirikan republik ini. Artinya bahwa negara ini harus dibawa kepada era kekinian tanpa meninggalkan semangat atau cita-cita pendiri bangsa. Sedangkan yang dipakai Ganjar Pranowo adalah parang pesisiran yang egaliter. Yang dipakai oleh Ganjar menurut saya itu parang pesisiran. Parang pesisiran ini parang yang sangat egaliter. Kalau di ranah dua keraton Solo dan Jogja yang menjadi pewaris Mataram itu tidak dikenal parang itu, tetapi Ganjar berani menggunakan parang pesisir, itu sebuah keberanian egaliter menurut saya seperti itu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah bersedih hati. Presiden Joko Widodo membuat Partai Banteng Moncong Putih terluka karena dianggap telah meninggalkannya. Ya, padahal selama ini PDI Perjuangan lah yang mengantarkannya ke istana. Namun, benarkah Presiden Jokowi ini telah meninggalkan PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDI Perjuangan sedih dan luka hati karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dinilai telah meninggalkannya. Padahal PDI Perjuangan mengaku selama ini telah memberikan keistimewaan kepada Joko Widodo. Setidaknya Jokowi dapat maju menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga 2 kali melenggang ke istana karena diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Namun secara tersirat Presiden Jokowi lebih condong pada calon presiden yang diusung bukan oleh PDI Perjuangan. Apalagi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres dari partai lain. Presiden Jokowi menegaskan akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Bahkan 3 bakal capres telah diundang ke istana agar tensi politik di tanah air tidak memanas. Terkait isu menjauh dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi enggan menanggapi. Itu yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak. Pro ke sebelah seperti apa, Pak? Saya enggak ingin mengkomentari. Terima kasih, Bapak. Izin Pak Presiden. Soal pertemuan kemarin dengan Capres itu, Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan. Sebelumnya bakal capres Ganjar Pranowo menyatakan PDI Perjuangan tidak akan larut dalam kesedihan dan siap memenangkan Pilpres mendatang. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Gitu. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. Selain itu, Hasto Kristianto juga menegaskan PDIP kini berfokus pada pemenangan Ganjar Mahfud. Sehingga sekarang rakyat bersyukur bahwa Ibu Mega bersama dengan partai pengusung lainnya melihat bahwa dukungan Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini makin luas, makin kuat karena kami berdiri atas kebenaran politik. Hasto juga enggan menanggapi lebih jauh berkaitan dengan status Gibran Rakabuming Raka di PDIP. Sejumlah elit partai Banteng Moncong Putih pun lebih memilih bersikap pasif dengan manuver politik putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa dengan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto menuai reaksi dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa dengan keputusan Gibran yang mengambil jalan pintas pada kontestasi Pilpres 2024. Jarod menilai harusnya kepentingan bangsa negara lebih didahulukan dibandingkan kepentingan keluarga atau golongan.
Kepentingan bangsa negara, kepentingan yang lebih besar itu harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga dan golongan. Ya, di dalam menanamkan nilai-nilai ini, saya kecewa karena Mas Gibran, kita sayang sama Mas Gibran, ya, mengambil jalan kita seperti ini. Dan ini contoh yang kurang baik. Itu bentuk ya ekspresi ya dari kita semua. Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat sayang kepada Pak Jokowi, pada Mas Gibran. Rasa sayang itu disampaikan ya dengan berbagai macam bentuk gitu ya, penugasan kepada beliau gitu ya. Sangat sayang. Kita semua sayang. Tetapi dengan langkah seperti ini kita menyayangkan ya. Ini yang menjadi, dan ketika kita turun ke bawah memang ada kekecewaan, ada kejengkelan, ada mungkin kemarahan dari teman-teman ranting, anak ranting, PAC, Satgas Partai, kader simpatisan ya, pada apa yang dilakukan oleh manuver yang dilakukan oleh Mas Gibran. Tapi yang bisa kita petik adalah bentuk kekecewaan itu kemudian dikonversi oleh teman-teman dalam bentuk semangat juang. Meski Gibran telah berada pada koalisi yang berbeda, tetapi PDI Perjuangan tak gentar dan tetap fokus memenangkan Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan. Di masa akhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo tentunya ingin meninggalkan legasi yang baik. Terutama adalah legasi pada saat pemilu 2024 bisa berlangsung secara netral. Tapi akankah ini terwujud? Terutama kita masih lihat ada posisi menteri, ada posisi wakil menteri yang juga ini tergabung dalam koalisi-koalisi pengusung bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Artinya netralitas jadi tantangan utama. Ini jadi menu perbincangan kami pada malam hari ini setelah jeda. Ya, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Dan pada hari Senin kemarin menjelang digelarnya pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024, Presiden Joko Widodo mengumpulkan pejabat daerah, gubernur, wali kota, dan bupati di Istana Negara. Dan dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan kepala daerah dan aparatur sipil negara harus bersikap netral dalam pemilu 2024. Bahkan Presiden Jokowi mengingatkan jika terjadi pelanggaran, para kepala daerah yang terbukti tak bersikap netral dalam pemilu bisa saja dicopot dari jabatannya. Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta Pak Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, dah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa
berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong, saya nggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Menyoal netralitas dalam pemilu 2024 mendatang ini juga menjadi bahasan saat politik meja makan ala Jokowi ketika 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo memenuhi undangan makan siang bersama oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta. Pertanyaannya kemudian, akankah netralitas di pemilu 2024 itu akan terrealisasi di tengah putra sulung Presiden Jokowi merupakan salah satu kontestan di Pilpres 2024. Ditambah lagi, di tiap poros pasangan capres bisa dikatakan ada menteri, wakil menteri, dan relawan yang menjadi menteri yang aktif di kabinet Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Pesan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo begitu jelas. Instruksi yang disampaikan juga begitu tegas bahwa para penjabat kepala daerah jangan kemudian mengintervensi apalagi jelang pemilu 2024. Para ASN juga jangan sampai tidak netral. Bahkan tadi Presiden Jokowi mengingatkan kalau sampai ada yang miring-miring pada saat evaluasi harian dilakukan, yang nakal bisa langsung disikat, bisa langsung diganti. Pertanyaannya, akankah kemudian netralitas ini benar-benar terwujud? Apalagi kita tahu bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo juga ikut dalam kontestasi pemilu 2024 kali ini. Bagaimana upaya untuk bisa menjamin dan juga menjaga netralitas ini terjadi? Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman dari Gerindra yang juga akan menjelaskan mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam. Ya, selain Bang Habib, bersama saya juga sudah ada Mas Adi Pray. Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Nanti kita akan juga lihat bagaimana pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Bang Habib. Selamat malam. Baik, bukan hanya ada koalisi atau perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan dari Prabowo Subianto dan juga tentunya putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Mas Gibran, tapi juga secara daring ini sudah bergabung dengan kita dari PKB yang mengusung pasangan Amin yaitu Pak Jazilul Fawait, tapi sepertinya masih nanti bergabungnya. Kita akan lihat dulu bagaimana dan juga dengarkan dulu bagaimana pandangan Mas Adi. Kalau kita minta netralitas, Mas Adi, sudah ditekankan tadi mengenai ASN, mengenai para penjabat kepala daerah. Tapi kita juga tahu bahwa di masing-masing koalisi, di masing-masing pasangan baca pres, bacawa pres ini ada menteri, ada wakil menteri yang masih menjabat di sana. Bagaimana kemudian ini bisa menjamin netral mereka ini? Ya, saya kira memang soal netralitas ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia ini kan selalu muncul dalam setiap diskursus politik menjelang pemilu dan bahkan pilkada Putri. Jadi kalau kita mau pilkada, mau kita pilpres dan pileg, selalu muncul diskusi-diskusi supaya tak ada cawe-cawe yang dilakukan oleh ASN khususnya, kira-kira begitu, dan anggota TNI dan Polri. Saya kira ini sebagai reminder sebenarnya bagi siapapun yang mau berkompetisi di 2024 bahwa haram hukumnya menggunakan instrumen-instrumen negara untuk kepentingan politik tertentu. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 jelas bahwa setiap pelaksana ataupun tim kampanye itu tidak boleh mengikut sertakan ya ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari instrumen untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Bahkan kalau kita membaca undang-undang ASN sekalipun, di situ jelas tertera bahwa mereka harus menjaga netralitas. Ini yang saya kira memang secara prinsip kalau kita mengacu kepada semangat demokratisasi kita supaya tegak, tanpa diawasi, tanpa ada ancaman misalnya terkait dengan pelanggaran dan seterusnya, saya kira siapapun yang merasa ASN mestinya tidak cawe-cawe dengan urusan politik. Jadi mereka bekerja secara profesional. Mereka itu bekerja tegak lurus hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tak peduli siapa yang bertanding, tak peduli yang ikut kontestasi pilpres. Mereka itu hanya bekerja mengabdi pada negara
tanpa harus memperhatikan ikut serta kira-kira siapa yang harus dimenangkan. Tapi Mas Adi melihat dari yang disampaikan Pak Jokowi cukup serius itu, betulkah akan betul-betul dilaksanakan atau sebenarnya hanya upaya untuk meredam isu keraguan masyarakat bahwa Presiden Jokowi nggak netral nih, mengingat ada putra sulungnya ikut kontestasi nih? Ya saya kira memang banyak hal yang bisa ditafsirkan. Jokowi tentu saja sebagai presiden punya kepentingan bahwa siapapun yang merasa aparatus sipil negara dalam konteks ini yang dilarang dalam undang-undang, tak bolehlah ikut serta dalam urusan pilpres. Ini jangan sampai ada kegenitan. Kadang kan banyak juga oknum-oknum ASN tertentu yang mungkin hanya ingin menunjukkan loyalitasnya kepada atasannya. Dia bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya kira pernyataan Jokowi harus diletakkan dalam konteks Jokowi ke depan tak mau tahu yang namanya ASN, yang namanya aparatus sipil negara. Tak bolehlah genit-genit apalagi ikut campur dalam urusan pemenangan. Nah yang kedua memang ini adalah satu pertaruhan sebenarnya bagi demokrasi kita, Putri, bahwa ketika ada Mas Gibran Raka Buming Raka bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto, tentu publik ingin melihat siapapun yang nanti akan berkompetisi, ini tentu adalah berdasarkan asas yang kita sebut dengan jujur, adil, dan fairness itu. Inilah yang saya kira bahwa semoga dengan pernyataan Pak Jokowi ini, satu, tak ada orang pihak tertentu yang ingin menyeret ASN itu sebagai alat kepentingan politik kepenangan. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana ASN ini bisa dia menahan diri untuk tidak menjadi kebagian dari kemenangan kelompok politik tertentu. Dan yang paling penting adalah bahwa kemenangan apapun yang terjadi di sebuah negara yang demokratis tentunya yang dihadapkan adalah kemenangan-kemenangan yang berasaskan kompetisi yang sehat dan lebih terbuka. Ini tentu kita ingin menaikkan level demokrasi kita, bukan hanya sebatas demokrasi prosedur, tapi demokrasi yang substantif. Tentu kita tidak ingin pemilihan presiden itu berjalan lancar, damai, reguler setiap 5 tahun sekali, tapi kualitas kompetisinya agak kurang sehat. Kan itu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Bagaimana cara mengukur kualitas demokrasi elektoral kita? Salah satunya adalah ASN nggak ikut dalam pemilu, dalam arti bahwa bukan menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu. Ini yang kita harapkan, karena setiap pemilu 2019, 2014, Pilkada serentak 2020 kemarin juga imbauan soal netralitas ASN, netralitas kepala daerah, kemudian perangkat-perangkat desa dan seterusnya itu, ya ini sudah disampaikan secara terbuka. Meski hampir kita tahu setiap setelah pemilu pasti Bawaslu menunjukkan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu. 2019 ratusan pelanggaran, tapi tidak bisa ditindak oleh apapun. Kalau kita melihat undang-undangnya luar biasa. Orang yang kemudian teridentifikasi di ASN kalau melanggar, ikut cawe-cawe, memenangkan salah satu paslon, dia bisa dipidana penjara 1 tahun dan kena denda sejumlah uang. Tapi saya belum nemu itu Bawaslu menindak oknum-oknum ASN yang selama ini dianggap sebagai orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran politik. Bagi saya, moralitas dalam politik harus ditegakkan di atas segala-galanya. Bahwa sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, tak boleh cawe-cawe, tak boleh ikut intervensi dalam pemenangan apapun, itulah yang harus kita hormati. Kalau cuma ancaman, gak ada sanksi tegas, percuma juga, begitu kan, seperti kata Mas Adi tadi. Tapi mungkin nanti kita akan dengarkan pendapat dari Pak Jazilul Fawait yang mewakili dari koalisi pengusung pasangan Amin tentunya, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Malam Putri, malam Pak Dr. Adi, Pak Abdurrahman. Baik, Pak Jazil, melihat Presiden Jokowi ini sudah memberikan seruan kepada para penjabat, kepala daerah, kemudian juga para ASN untuk tetap netral, apakah yakin koalisi pengusung Amin ini bahwa memang akan netral Pak Jokowi ini dalam pemilu 2024 mendatang? Tentu pasangan Amin harus berpositif thinking bahwa pemilu yang akan kita hadapi harus berjalan secara tertib, jujur, dan adil. Namun memang sulit sekali untuk memisahkan, menetralkan hubungan antara anak dengan bapak. Itu hampir nggak bisa dinetralkan. Jadi Pak Jokowi selaku orang tua dari Gibran sulit untuk dinetralkan bahwa Gibran itu putranya. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, alhamdulillah Pak Jokowi sudah mengumpulkan PJ kepala daerah, sudah berstatement akan netral. Saya pikir ini menjadi evaluasi kita bersama-sama nantinya, utamanya civil society, untuk melihat apakah ada abuse
power atau penyalahgunaan kekuasaan nantinya di dalam pilpres. Sejauh ini memang rangkaian yang ada sejak peristiwa Mahkamah Konstitusi ini, pendapat kontroversi dari publik tidak bisa ditahan bahwa ada dugaan-dugaan skenario dan lain-lain. Tapi bagi pasangan Amin, kami akan hadapi semuanya dengan senyuman. Kita akan hadapi pemilu ini, kita tatap pemilu ini dengan riang gembira. Dalam bahasanya Gus Muhaimin, ikan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri, tak akan imbangi. Jadi gitu. Artinya apa? Memang koalisi perubahan saat ini karena dianggap tidak menggunakan kata keberlanjutan dan lain-lain, kemudian dianggap berhadapan-hadapan dengan koalisi keberlanjutan. Tapi bagi kami, asal itu sehat dan sportif, tidak ada soal. Tapi yang penting, seperti disampaikan Pak Jokowi juga, kita tidak melontarkan fitnah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan bahwa Mas Gibran itu putra Pak Jokowi, itu kan bukan fitnah. Itu memang iya yang sekarang menjadi calon wakil presiden bersama Pak Prabowo, dan itu no problem. Tapi sekali lagi, publik akan melihat perjalanan pemilu nanti. Ini kan belum mulai ini. Baru riak-riak dari Mahkamah Konstitusi, pendaftaran, bahkan ada yang menggugat KPU dan lain-lain. Ini sesungguhnya akan mengganggu pendapat publik, karena KPU juga digugat karena tidak ada PKPU dan lain-lain. Nah, semua ini muaranya justru akan menguji seperti pertaruhan nama baik Pak Jokowi atau kenegarawanan Pak Presiden. Kalau soal cawe-cawe, dari awal Pak Presiden sudah mau cawe-cawe. Jadi sudah statement bahwa Pak Presiden akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Gitu. Nah, dalam konteks itu kami setuju. Tapi pada faktanya hari ini memang kemudian dinamika politik menghantarkan putra mahkota lah, kira-kira begitu, sehingga kami semua atau publik Indonesia dikagetkan, dan kita harus sama-sama mengajak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa akan netral, bahwa semua aset harus netral. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat bagus buat kami. Iya, Bang Habib, tantangan besar bagi Pak Jokowi, apalagi sang putra juga ada di situ berpasangan sama Pak Prabowo Subianto, Bang Habib. Ya, Pak Jokowi sudah membuktikan ya soal netralitas ya, bahwa konstitusi kita menjamin seorang presiden incumbent bisa maju ya. Tapi bukan di situ masalahnya, soal potensi abuse of power. Lalu Pak Jokowi tahun 2019 sebagai incumbent maju, dia pegang semua, dia bisa kontrol polisi, kontrol apa secara de facto ya, TNI ya kan, KPU dan lain sebagainya sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Banyak juga tuduhan saat itu tidak netral dan lain sebagainya, digunakan kekuasaan untuk menguntungkan incumbent ya kan. De facto semua proses berjalan dan kita punya perangkat untuk mengujinya. Ada yang namanya KPU, wasitnya ya kan, dia menyelenggarakan sekaligus mengawasi, memastikan semua berjalan netral. Ternyata bukan hanya KPU, ada juga yang mengawasi KPU ya kan, ya, dan ikut mengawasi praktek pemilu, yaitu Bawaslu ya kan. Ternyata nggak hanya Bawaslu, ada juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi berlapis-lapis sistem yang sudah kita buat berdasarkan undang-undang ya, untuk memastikan abuse of power itu tidak terjadi. Dan kita bukan pertama kali ya, politik kita mengizinkan seorang incumbent maju ya. Zaman Pak SBY maju kedua kalinya kurang lebih begitu juga. Nggak ada masalah. Yang namanya dinamika politik, ada masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran terjadinya abuse of power, ada protes, ada penyampaian gugatan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat kita sudah cerdas. Ketika lembaga yang berwenang untuk mengadili komplain tersebut membuat putusan, masyarakat menerima. Jadi nggak ada namanya revolusi, tidak ada namanya huru hara. Ketika semua itu disalurkan dengan baik
di kanal yang tepat, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang tadi saya sebutkan. Baik, apalagi saat ini, ya kan, bukan incumbent yang maju, anak dari Pak Presiden Jokowi, ya kan, pasti derajatnya beda sekali, ya. Tentu dengan perangkat yang sudah teruji, ya kan, menjadi penengah dikala ada Presiden incumbent maju, ya. Saat ini, insya Allah kita yakin, dan rakyat kita, saya pikir sebagian besar rakyat kita juga sudah cerdas. Mereka tahu kalau ada potensi kecurangan, mereka boleh mengingatkan. Baik, Bang Habib. Aduh, kalau ada kecurangan, mereka boleh melaporkan. Tetapi ketika diproses, ya kan, secara hukum, mereka bisa menerima hasilnya. Kurang lebih begitulah budaya kita, adab kita dalam berdemokrasi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau pada pemilu 2019 lalu kita mengenal isu kemudian yang berkembang di kalangan masyarakat, ada tuduhan bahwa yang dilakukan pada pemilu sebelumnya ini adalah sebuah upaya yang terstruktur, masif dan sistematis. Akankah kemudian hal ini berpotensi untuk terjadi lagi di pemilu 2024 di tengah kemudian adanya tantangan Presiden Jokowi untuk dipertanyakan kenetralannya? Sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lihat di layar kaca di mana ada sejumlah undang-undang netralitas pejabat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana pasal 2 pegawai ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian juga pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN. Kemudian juga Anda bisa baca, ini juga masih tentang Pilkada dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Kemudian juga kategori pelanggaran etik ASN dalam pemilu, ini juga sudah dirumuskan apa saja. Salah satunya adalah menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan pendukungan secara aktif. Kemudian juga berdasarkan SKB nomor 2 tahun 2022 membuat posting, komen, share, like, bergabung atau follow dalam grup atau akun pemenangan bakal calon dan memposting pada media sosial atau media lain. Kemudian juga kita lihat memposting pada media sosial atau media lain. Kalau soal postingan di media sosial mungkin bisa ada pengawasan, Mas Adi. Tapi kalau untuk kemudian ikut grup atau ikut datang ke acara deklarasi pemenangan, nah yang seperti itu mungkin juga susah untuk terpantau. Menjadi tim sukses, itu kontrolnya seperti apa mungkin, Mas Adi? Ya memang agak rumit sebenarnya, padahal kita punya instrumen, punya undang-undang dan punya regulasi yang saya kira sangat komprehensif. Ini kan undang-undang yang terkait dengan netralitas ASN, jelas itu bagaimana ada koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar. Bahkan kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait dengan pemilu, jelas disebutkan, Putri, bahwa tim ataupun penyelenggara pemilu itu tidak boleh menyertakan ASN, kemudian anggota kepolisian, TNI, kemudian perangkat desa dan seterusnya. Bahkan di situ disebutkan kalau ada upaya untuk mengikut sertakan yang disebut dengan ASN dan semacamnya itu, dia bisa masuk penjara karena itu masuk pidana politik, pidana pemilu, penjaranya 1 tahun dan didenda oleh sejumlah uang. Tapi kan problemnya untuk mengidentifikasi aparatur sipil negara bahwa mereka menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu agak rumit. Kalau yang diatur itu adalah mereka tidak boleh share, tidak boleh komen, kemudian nggak boleh selfie dengan kandidat, itu kan gampang dimonitornya. Tapi kalau mereka ini bergerak dalam senyap, karena birokrasi itu kan dari pusat ke bawah, itu kan terstruktur. Dia itu instruktif dan itu senyap, tidak bisa diidentifikasi. Oleh karena itu ya problem terbesar dari pengawasan pemilu dari dulu sampai hari ini adalah bagaimana mengidentifikasi kegiatan-kegiatan aktivitas politik yang disebut dengan ASN itu yang memang tak pernah terdeteksi dan tidak pernah muncul ke permukaan. Ini yang saya kira bahwa Bawaslu harus punya alat deteksi yang canggih supaya
kinerja aparatus sipil negara yang memang tidak boleh intervensi, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh genit untuk menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu, harus bisa dideteksi dengan baik. Ini yang saya kira memang menjadi PR bersama oleh Bawaslu. Jadi percuma sebenarnya Bawaslu itu selalu bikin indeks kerawanan pemilu. Mereka selalu bilang bahwa indeks kerawanan pemilu itu sebagai upaya untuk menemukan dan menelusuri tingkat kerawanan dan bahkan kecurangan pemilu. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya, setiap pemilu, setiap pilkada, soal netralitas aparatus sipil negara itu kan rendah. Yang kemudian bisa diproses dan ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Oleh karena itu ya saya kira ini menjadi tugas bersama, pertama dari Bawaslu, yang kedua adalah penyelenggara seperti KPU, yang ketiga adalah kontestan. Jangan pernah memaksakan aparatus sipil negara untuk menjadi bagian dari kemenangan tertentu. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada pernyataan Jokowi bahwa ASN itu harus netral, jadi kalau di lapangan ada ASN mengajak orang lain memenangkan calon tertentu, justru dia ingin mempermalukan Pak Jokowi. Dia itu membangkang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Kan begitu ceritanya. Karena Jokowi sudah mengharamkan kalau kita mendengar ceritanya, ASN, PLT kepala daerah dan seterusnya tak boleh genit dan mengintervensi persoalan politik elektoral. Tapi Mas Adi, kalau mengidentifikasi saja sudah susah, begitu kan, bahkan juga tidak ada aturan yang ketat dari, aturannya ada, tapi kemudian sanksinya tidak bisa dijalankan secara baik begitu pada saat ada oknum-oknum ASN yang melakukan penyelewengan seperti itu. Bagaimana kemudian adanya isu seperti pada pemilu 2019, artinya potensinya akan terjadi lagi, terstruktur, masif dan juga sistematis. Ya 2019 memang ada dugaan-dugaan kecurangan yang sifatnya TSM kan, terstruktur, sistematis dan masif, bahkan itu digugat kan ke KPU dan kemudian Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud terstruktur itu karena kecurangan ini melibatkan struktur pemerintahan ataupun penyelenggara pemilu. Itu dilakukan secara serempak kan oleh oknum-oknum yang terafiliasi dengan pemerintah atau eksekutif. Yang disebut dengan sistematis karena itu by design, direncanakan, itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui satu proses yang sebenarnya matang bahwa kecurangan itu harus dilakukan secara simultan, tidak diketahui dan dia lolos dari jeratan pidana pemilu. Yang ketiga disebut dengan masif, ini kecurangannya bukan hanya di satu tempat, tapi meluas secara merata di berbagai tempat yang lain. TSM ini dalam Undang-Undang Pemilu termasuk kategori pelanggaran pemilu yang paling berat. Tapi pada praktiknya ini paling rumit untuk dibuktikan, Putri. Karena kan syaratnya misalnya ada syarat formil dan juga ada syarat yang disebut dengan material. Formil itu adalah pelapornya jelas, tidak boleh menggunakan nama-nama samaran seperti yang melaporkan atas nama hamba Allah, itu nggak boleh. Kalau Pak Adi menemukan pelanggaran yang sifatnya TSM, jelas Adi dosen dan kemudian dia menyertakan barang bukti yang sifatnya material, berkontainer-kontainer itu. Ini yang saya kira pelanggaran berat dan bisa menggugurkan hasil pemilu, tapi kalau tidak bisa dibuktikan ini hanya akan menjadi pepesan kosong dan hanya sebatas angin berlalu. Jangankan yang TSM, lawan politik uang yang jelas-jelas di depan mata kita itu tidak pernah dibuktikan dan bahkan tidak ada tindak pidana yang ketat bagi mereka, sehingga kecurangan-kecurangan dalam pemilu itu bisa diamputasi. Tapi nyatanya politik uang ada, netralitas aparat juga selalu dipertanyakan dalam setiap musim pemilu kita. Oleh karena itu bagi saya kuncinya ya Bawaslu harus patroli kayak orang razia SIM, ya, surat izin mengemudi di mana-mana. Jadi 2 bulan 3 bulan jelang pemilu, kalau ada upaya-upaya yang teridentifikasi melakukan kecurangan, maka harus ditindak dengan nyata dan sungguh-sungguh. Baik Bang Adi, identifikasinya susah Bang Habib, kemudian pembuktiannya juga, bagaimana kemudian upaya yang tindak nyata supaya jangan ada terjadi lagi usul TSM seperti ini. Bang Habib, kemudian Pak Jazilul nanti juga bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Dikatakan oleh Mas Adi, Bang Habib, kalau memang larangan selama ini oknum ASN ikut kemudian berpartisipasi atau melakukan intervensi dan sebagainya tidak netral, hanya pepesan kosong. Bagaimana kemudian menjamin tidak ada lagi isu TSM di pemilu 2024 mendatang?
Ya, kalau misalnya disebut hanya pepesan kosong, saya juga tidak sepakat ya, walaupun memang banyak kritikan. Saya ini praktisi hukum kepemiluan sejak pilkada langsung pertama kali digelar ya. Zaman dulu pertama pilkada Kutai Kartanegara kalau nggak salah. Bukan tidak ada, banyak sekali juga ASN ya yang kita laporkan lalu ditindaklanjuti dihukum, ya kan. Tetapi memang namanya penegak hukum itu kan juga ada prinsip ya, prinsip misalnya beyond reasonable doubt ya, ketika dia ingin menghukum orang dia harus yakin seyakin-yakinnya, harus ada bukti permulaan yang cukup, bukti-bukti yang cukup, kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, sehingga pada akhirnya dia harus menghukum. Dan di hukum ada juga prinsip lebih baik ya membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, itu artinya memang mereka sangat hati-hati sekali. Wajar kalau kemudian masyarakat komplain. Mereka yakin bahwa oh ini jelas melanggar, kenapa nggak dihukum? Tetapi kalau kita berdiri di posisi si penegak hukum, si hakim ya kan, maka dia memang harus sangat hati-hati karena itu prinsip yang berlaku universal, Mbak. Bukan hanya di hukum kepemiluan ya, bukan hanya di Indonesia, tapi itu berlaku di seluruh dunia dan bukan hanya saat ini, itu sudah berlangsung sejak prinsip-prinsip hukum pertama kali diperkenalkan dan diterapkan. Jadi kalau kita ingin menghukum orang tuh harus yakin banget gitu loh. Jadi siyakin apa nama buktinya harus lengkap gitu loh. Misalnya si pelapor siyakin apapun tetapi tidak bisa menghadirkan bukti, ya nggak bisa berlanjut. Nah itulah yang terjadi dan kita paham. Pada akhirnya masyarakat akan selalu begitu. Seperti misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya kan. Orang ngomong, wah banyak koruptor dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang dihukum hanya sekian. Ya itulah situasi di mana hukum bekerja. Hukum itu bekerja berdasarkan bukti-bukti. Ya. Tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi. Nah semangat dari rekan-rekan sahabat saya Pak Adi Prayitno ini bagus ya. Untuk selalu mengingatkan bahwa dengan kondisi yang seperti itu perangkatnya kita perbaiki ya, misalnya tadi ya Bawaslu harus lebih aktif ya, DKPP juga harus lebih aktif. Jadi dia memantau kinerja para penyelenggara pemilu ini supaya bisa benar-benar netral dan menjalankan tugasnya juga. Jadi sebetulnya ya dibanding bidang hukum lain, bidang hukum kepemiluan ini perangkatnya jauh lebih berlapis, Mbak. Kalau di hukum pidana kita hanya ada polisi misalnya kan. Kalau ini ada KPU, ada dalam tanda kutip polisinya KPU yaitu Bawaslu, polisi penyelenggara pemilu itu DKPP, ada lagi sentra Gakumdu, banyak sekali gitu loh. Dan mereka saya pikir sudah mencoba melakukan yang terbaik juga. Tapi kan hasil akhir tentu tidak akan sepenuhnya memuaskan masyarakat. Namanya produk hukum, produk politik juga. Pasti akan menimbulkan ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang puas dan ada yang tidak puas. Nggak mungkin produk hukum memuaskan 100% orang. Ya, tidak mungkin produk politik juga memuaskan 100% orang. Nah itulah semangat itu ya kan. Tentu nggak membuat kita penegak hukum kecil hati. Kerja aja semaksimal mungkin ya kan ya. Lakukan yang terbaik dan jangan lupa ini situasi di mana penuh keterbukaan. Hampir nggak ada yang bisa ditutup-tutupi gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses, bisa memantau ya kan, dan bisa mengingatkan kita semua. Begitu kita melakukan penyimpangan, masyarakat tahu gitu kan. Ada yang kontrol masyarakat. Nah terakhir mungkin sebagai penutup juga ada catatan apa dari Pak Jazilul mengenai hal ini untuk bisa mewujudkan pemilu 2024 yang netral. Pak Jazilul silakan. Ya, tentu seperti disampaikan Pak Dr. Adi, kadang-kadang memang sulit untuk membuktikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh di dalam pemilu, apalagi kalau kecurangan itu dilakukan oleh orang yang top. Artinya orang yang sungguh berkuasa. Karena apa? Kadang-kadang hukum bisa disiasati. Yang kedua, kadang-kadang juga hukum kadang lumpuh untuk menghadapi pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, saya berharap di pemilu 2024 netralitas, ketertiban dalam pemilu betul-betul ditegakkan, dan saya berharap juga civil society, publik juga melihat dan memantau pemilu ini secara baik. Seperti misalkan yang dikupas di bocor alus Tempo, bagaimana misalkan sebuah lembaga negara gitu
berperan untuk membantu meloloskan seseorang, itu dikupas di situ. Dan saya pikir itu tuntas kupasannya, namun memang terkadang bukti-buktinya memang sulit. Karena apa? Karena kadang-kadang peristiwa politik itu memang sulit karena dibuktikan, tetapi itu bisa dirasakan. Oleh sebab itu, posisi yang ada pada hari ini memang secara psikologis masyarakat juga melihat bahwa kontestan di pasangan Pilpres hari ini ada seorang putra presiden, dan itu akan menumbuhkan kira-kira keinginan teman-teman masyarakat semuanya agar betul-betul dijalankan secara netral, utamanya kepada para tokoh-tokoh, pada pemegang kekuasaan yang terkadang secara hukum dia dalam tanda kutip, kadang ada orang dalam tanda kutip yang kebal dari hukum. Baik, Mbak Jazilul, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Bang Habib juga terima kasih, Mas Adi juga terima kasih. Dan pemirsa, tentunya kita akan terus tunggu apakah netralitas ini betul-betul terwujud pada pelaksanaan pemilu 2024. Kontrol dari masyarakat ini betul-betul diperlukan. Yang pasti kami akan selalu menayangkan kabar-kabar mengenai politik pemilu 2024 di Apa Kabar Indonesia Malam, karena kami kabarkan dan Anda putuskan. Sesaat lagi tentunya Anda juga bisa melihat kabar-kabar menarik lainnya akan disampaikan oleh Agita Malika. Silakan Agita. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, sesaat lagi kita masih akan menginformasikan masih seputar politik pemirsa, yaitu adalah visi misi dari para pasangan calon wakil presiden dan juga calon presiden. Untuk hari ini pemirsa, kita akan membahas, membedah secara mendalam visi misi dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pesta demokrasi di tanah air mulai terasa gaungnya saat para calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum yang dimulai pada hari Kamis 19 Oktober kemarin. Dengan naik jeep dari kantor DPP Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, pasangan Anies dan Muhaimin atau Amin menuju gedung Komisi Pemilihan Umum. Anies dan Muhaimin menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Paslon yang diusung oleh Koalisi Perubahan itu tiba di gedung KPU sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pasangan calon ini menyerahkan sejumlah dokumen guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU. Termasuk tentu saja visi misi dan program kerja yang akan diusung pasangan ini jika kelak terpilih memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mendeklarasikan pasangan yang akan maju di Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 2 September 2023. Pengukuhan pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres ini dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Ya pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan informasi selengkapnya dari visi dan juga misi dari pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, inilah visi dan juga misi program kerja Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tajuk Indonesia Adil Makmur untuk Semuanya. Kita saat itu sudah lihat bagaimana kemudian Amin atau Anies dan juga Caimin ini tentunya mengusung tema perubahan. Kita akan membedah satu persatu. Yang pertama adalah visi ini memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan juga biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan juga kedaulatan air.
Yang kedua, pemirsa, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, kemudian juga mewujudkan upah berkeadilan, kemudian juga menjamin kemajuan ekonomi yang berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia untuk berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Selanjutnya, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Berikutnya yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Kemudian pemirsa, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya, mewujudkan juga keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Berikutnya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia, dan memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ini dia merupakan visi dan juga misi program kerja dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita sekarang sudah kembali bersama dengan pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, ini sudah dipaparkan visi dan juga misi program kerja dari Amin, Anies, dan juga Caimin. Ada kritik nggak? Kalau melihat kan sepertinya dari kalimat dan juga jargon-jargonnya sepertinya meyakinkan banget ya. Tapi kan ini mengusung tema perubahan. Perubahannya di mana kalau dilihat nih? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau kita melihat visi misi dari Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan, saya kira cukup komprehensif dan cukup lengkap. Mulai dari tentang kemiskinan, terkait dengan ekologi, tentang kesejahteraan, bagaimana pertahanan di dunia internasional dan seterusnya. Bagi saya, siapapun poros politik yang bertanding di 2024, terutama pasangan Caimin dan Anies Baswedan yang kita bahas malam ini, tentu menampilkan sesuatu yang cukup meyakinkan. Yang menjadi pertanyaan itu adalah satu, bagaimana cara mengimplementasikannya? Mengurangi jarak disparitas antara yang miskin dan kaya, atau supaya kekayaan itu tidak menumpuk pada segelintir orang saja, itu kan gak gampang. Inilah yang saya kira memang menjadi tanda tanya publik, bahwa seakan-akan memang visi misi yang dibuat oleh kandidat capres itu seringkali tidak punya kaki-kaki politik di bawah. Dia indah, dia bagus, hanya muncul di permukaan, tapi pada level implementasi agak sulit untuk bisa diwujudkan. Kan itu yang rumit. Misalnya bagaimana strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Oke lah, misalnya kemiskinan bisa dikurangi 7 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi bagaimana strateginya? Akses terhadap dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan semacam apa? Apakah akan mencoba untuk memberikan stimulus pada sektor kerja yang misalnya informal, seperti startup yang belakangan ini banyak digandrungi anak muda misalnya. Ini kan skenario-skenario yang saya kira dalam visi misinya itu tidak disebutkan kita. Oleh karena itu, kalau kita baca satu persatu dan dibandingkan dengan yang lain, semuanya hampir sama. Semuanya bagus bicara ya? Tentang keadilan, bicara tentang kesejahteraan. Tapi kan ini yang menarik adalah kita tahu bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar jelas-jelas ini berbeda dari Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran yang tentunya mengusung keberlanjutan. Kalau ini kan perubahan. Kalau kita lihat tadi visi misi yang sudah dipaparkan, tampaknya memang mengarah kepada kata Indonesia Makmur. Ini sangat memihak, mungkin wong cilik bisa dikatakan ya. Apakah memang terlihat ada mungkin gimmick-gimmick populis yang ingin menyasar pangsa-pangsa yang mungkin masyarakat menengah ke bawah, atau bagaimana melihatnya? Kalau saya membaca dari sekian visi misi yang dibuat oleh Anies Baswedan dan Muhaimin ya, satu yang agak sedikit berbeda yaitu ketika mereka bicara tentang bahwa distribusi ekonomi itu tidak hanya bertumpuk pada sekelompok elit dan sekelompok organ tertentu. Saya kira itu adalah satu penekanan di mana kalau mereka yang jadi presiden, bahwa kekayaan itu akan terdistribusi di berbagai tempat. Pada saat yang bersamaan sebenarnya, kalau kita melihat dari jauh, saya berharap Anies dan Muhaimin itu bicara tentang bagaimana solusi bahwa pembangunan ekonomi dan politik kita bukan hanya terkonsentrasi di Jawa dan di Jakarta, tapi di tempat-tempat. Iya, tapi kira-kira apa strategi politiknya? Itu kan ditunggu oleh publik. Nah, yang kedua, penekanan dari perubahan ini sebenarnya terletak pada ketika mereka bicara tentang berkeadilan. Karena Anies seringkali mengekspos isu ketidakadilan itu kan terjadi di mana-mana. Ini tentu bagian dari strategi politik, bahwa Anies itu adalah bagian dari pemimpin yang populis, pro rakyat. Kalau jadi presiden, maka kesejahteraan, pemerataan itu akan berlaku terhadap semua rakyat Indonesia, yang tentu saja tidak hanya terpusat kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Tapi overall yang ingin saya katakan, Agita, bahwa
ketika kita tanya kepada publik bicara tentang referensi survei, tentu saja ternyata orang datang ke TPS itu bukan karena visi misi, tapi bantuan-bantuan sosial yang sifatnya transaksional, yang kemudian membuat kenapa orang ada kecenderungan untuk yakin memilih kontestan tertentu. Oleh karena itulah yang saya selalu mengatakan, inilah kualitas buruknya demokrasi kita, bahwa sehebat apapun visi misi seringkali tidak menjadi preferensi yang membuat iman politik seseorang datang ke TPS memilih seorang calon presiden didasarkan atas preferensi rasional. Apalagi Anies kan selalu ngomong, kalau visi misi itu gampang lah dibuat dan bisa dibuatkan oleh siapa saja. Yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari visi misi. Yang paling penting adalah implementasinya. Jadi sesaat lagi juga pemirsa kita akan membedah secara mendalam program kerja, spesifiknya program kerja dari Anies dan juga Muhaimin, spesifik di ekonomi dan juga pendidikan. Sesaat lagi kita akan membedahnya bersama, usai jeda pemirsa. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah memantau visi misi dari Anies Muhaimin, kita akan masuk kepada program kerja spesifiknya di bidang ekonomi. Yang pertama, tingkat kemiskinan ini akan turun menjadi 4-5% pada 2029. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan ekstrim turun menjadi 0% pada 2026. Berikutnya kita juga akan lihat penciptaan lapangan kerja naik menjadi lebih dari 15 juta pada 2025 hingga 2029 dan tingkat pengangguran terbuka ini turun menjadi 3,5 sampai 4% pada 2029. Luar biasa. Berikutnya juga pemirsa, tingkat inflasi ini turun menjadi 2-3% per tahun pada 2025 hingga 2029 dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,5 hingga 6,5% per tahun pada 2025-2029. Ini dia merupakan program-program kerja di bidang ekonomi pemirsa. Selanjutnya juga masih dari bidang ekonomi, rasio pekerja sektor informal terhadap total pekerja ini akan turun menjadi 50% pada 2029. Indeks Gini naik menjadi 0,36 sampai 0,37 pada 2029. Dan juga pemirsa, rasio hutang pemerintah terhadap PDB turun menjadi kurang dari 30% pada 2029. Sementara tax ratio ini akan naik menjadi 13-16% pada 2029. Nah, kemudian kita tadi sudah lihat ya Mas Adi Praitno, program-program di bidang ekonomi yang sudah dipaparkan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, mengaitkannya juga dengan bonus demografi. Bagaimana kemudian program-program ini bisa berjalan yang seperti dibilang Mas Adi Praitno tadi, tidak hanya secara jargonnya saja, tapi memang secara di kertas, implementasinya, kalkulasinya juga tepat pelaksanaannya. Ya, saya kira memang kalau bicara tentang visi misi Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, ini kan bicara tentang ekonomi secara makro. Kalau kita mau jujur sebenarnya pada level ekonomi mikro kan orang bertanya misalnya bagaimana daya beli masyarakat kita yang rendah, efek misalnya dari kenaikan-kenaikan harga yang itu sangat fluktuatif dan selalu muncul datang tiba-tiba. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang kedua misalnya bagaimana dengan anak-anak kuliahan S1 atau diploma, tapi setelah itu misalnya kesulitan untuk mengakses dunia kerja. Ini kan pertanyaan-pertanyaan teknis yang memang tidak bisa hanya dijawab dengan visi misi yang semacam ini. Tapi overall janji ekonomi di bidang yang kemudian disebutkan soal tax ratio ya tentang mengurangi kemiskinan. Realistis nggak itu kira-kira Mas? Ya realistis, cuman kan orang ingin tahu sebenarnya bagaimana skenarionya mengurangi angka kemiskinan ataupun membuka lapangan pekerjaan 15 juta
dalam rentang waktu tahun 2025 sampai 2029 itu kan bukan perkara gampang. Bisa dibayangkan loh, ekonomi kita di zaman Jokowi itu hanya tumbuh 4%. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup luar biasa. Orang ingin tahu ini revolusi yang semacam apa yang sebenarnya ini dilakukan. Perubahan di bangsa seperti ini. apa yang betul-betul diusung ya? Karena Betul. kalau melihat kan ini memang sangat mengusung tema jargon perubahan. Tapi apakah artinya perubahan yang dilakukan akan jangan-jangan sebegitu berbeda, segitu kontrasnya dengan program Pak Jokowi? Dari nol akan dibuat, akan betul-betul berbeda? Ya, sebenarnya visi misi yang disampaikan oleh Amin ini adalah sebagai upaya memberikan diferensiasi politik dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu pertumbuhan ekonominya terutama pasca Covid itu 4%, di mereka akan naik secara signifikan, bisa 6 ataupun 7%. Terutama misalnya juga ketika mereka bicara tentang bagaimana membuka lapangan pekerjaan 15 juta, itu saya kira mimpi yang cukup revolusioner, bagus, ini diminati oleh banyak orang, tapi orang juga bicara tentang bagaimana strategi politiknya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan visi misi itu adalah sesuatu yang indah memang. Visi misi itu harus hiperbolis, dia itu harus berani meyakinkan para pemilih. Persoalan nanti teknis implementasinya seperti apa, apakah diwujudkan atau tidak, itu lain hal. Yang penting janji dulu, baru kemudian bisa dikerjakan. Kan itu bagian dari setengah kerjaan dari politik sebenarnya, Agita. Oke, 15 juta tadi, angkatan kerja itu kan angkanya sebenarnya fantastis sekali ya. Tapi melihat bonus demografi ini juga apakah cukup realistis, Mas? Karena kadang-kadang kan orang-orang di benak angkanya fantastis, tapi sebenarnya realisasinya sebenarnya kurang-kurang juga. Ya memang kita selalu bicara tentang bonus demografi, 52% lah masyarakat kita yang ya di usia produktif secara ekonomi. Tapi kan kalau mau jujur sebenarnya angka kemiskinan, angka pengangguran, akses terhadap dunia kerja itu kan saat ini naik. Dulu lulusan SMA nggak dapat kerjaan masuk akal, karena mereka itu dinilai tidak punya keterampilan. Tapi kalau lulusan S1 tidak link and match dengan dunia kerja, ini kan menjadi persoalan yang cukup serius. Anak-anak S1 itu apa yang kemudian kurang kualifikasinya? Saya kira di tengah resource kita yang selalu meningkat, anak kuliahan S1 itu meningkat secara signifikan, tapi tidak inline dengan dunia kerja. Ini yang mestinya diwujudkan dan diterjemahkan dalam visi misinya Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan. Overall bagi saya bagus visi misinya, tapi pada level implementatif narasi yang kemudian bisa diwujudkan, ini tentu juga sedang ditunggu oleh publik. Terutama misalnya bagaimana bonus demografi umur 17 tahun sama 40 tahun ini, akses terhadap ekonomi, kemudian kesejahteraan, perbaikan ekonomi, dan seterusnya itu bisa diwujudkan. Karena ke depan bonus demografi kita ini akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan generasi X ataupun generasi baby boomer. Oke, sekarang kita akan lihat, kalau tadi sudah melihat visi misi dan juga program kerja dari bidang ekonomi, sekarang kita akan hadirkan pemirsa dari bidang pendidikan. Program kerja Anies Muhaimin di bidang pendidikan, pemirsa, pertama ini mempercepat pelaksanaan wajib belajar 1+12 tahun dari PAUD hingga SMA, meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi bekerja sama dengan pelaku industri. Nah, ini salah satu terobosan yang juga dilakukan dari bidang pendidikan. Selanjutnya, memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan juga kesempatan beasiswa khusus disabilitas, pemirsa. Berikutnya kita juga akan hadirkan memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan juga pedalaman, dan mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah berbasis agama, baik negeri maupun swasta. Kemudian, menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan membuat kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus. Ini adalah program-program kerja di bidang pendidikan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya, Mas Adi Praitno pada era Presiden Joko Widodo. Artinya ini menjadi program yang salah satu mungkin diunggulkan. Tapi kembali lagi, realisasinya, implementasinya, kan tentunya program-program ini membutuhkan APBN, membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan kita tahu ada proyek-proyek yang sedang ongoing, menjelang 2024, proyek-proyek yang juga memakan biaya yang tidak murah. Apakah artinya nanti ini akan berdampak pada proyek-proyek yang mangkrak nantinya karena prioritasnya ini? Ya, saya kira memang sebenarnya ketika bicara tentang anggaran untuk pendidikan 20% itu sesuatu yang ideal ya. Bahkan kalau kita mau setuju dengan satu kata mutiara, satu kata-kata bijak, sebenarnya investasi terbaik yang dilakukan oleh sebuah bangsa adalah investasi di bidang pendidikan. Saya melihat tadi kan wajib belajar itu dari SD sampai SMA. Saya berharap SD sampai S1. Karena bagi saya SMA itu sekarang tidak terlampau memadai kualifikasinya. Kalau SD sama SMA ini kan sebenarnya berjalan di tempat seperti halnya apa yang kita lakukan hari ini.
Tapi kalau visi misi ini sedikit ditingkatkan, bahwa yang disebut dengan wajib belajar itu sampai S1 minimal, saya kira secara kapasitas, secara kompetensi, secara resource, sumber daya manusia kita itu relatif bisa kompetitif. Kalaupun toh tidak bisa masuk dalam dunia sektor-sektor kerja secara formal, minimal anak-anak yang kemudian bonus demografi, anak muda, setelah dia S1 dia kreatif. Dia bisa mengembangkan bagaimana produk-produk industri di bidang pendidikan bisa diekspos sebagai bagian dari kepentingan ekonomi, tentu juga sebagai bagian dari kepentingan keberlanjutan pendidikan di masa yang akan datang. Kan ini yang sepertinya menurut saya kalau mau perubahan jangan tanggung-tanggung, sekalian saja perubahan. Yang kedua, usulkan juga bahwa soal postulat dan postur anggaran APBN kita jangan lagi 20%, tambah 40%. Karena kalau resource dan kualitas sumber daya manusia kita meningkat, pendidikannya oke, kompetitif dengan negara-negara lain, saya kira kita akan menemukan cahaya di ujung terowongan. Kita akan lihat bagaimana implementasinya nanti ya, dan tentunya bagaimana program atau visi-visi dan juga dari paslon-paslon lain. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, ya Pupi. Ya, baik. Kalau hari ini kita ada sajian visi misi mengenai pasangan Amin, jangan lupa besok Anda juga bergabung dengan kami karena kami akan sajikan visi misi di pasangan Baca Pres, Bacawa Pres berikutnya besok kita, begitu kan? Karena setiap hari mulai hari ini hingga 2 hari ke depan kami akan terus sajikan kepada Anda visi misi Baca Pres, Bacawa Pres yang akan bisa Anda pilih tentunya karena selalu kami kabarkan, Anda putuskan. Akhir kata saya Putri Viola dan saya Gita Mahlika mengucapkan